video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Orang yang tinggal di dekat rumahmu disebut tetangga. Apakah kamu mengenal tetanggamu? Ceritakanlah. Mari membaca percakapan Lani dan ibunya berikut ini. Tetangga baru. Lani berkata, "Ibu, aku mempunyai teman baru. Sudah hampir seminggu dia tinggal di dekat rumah kita." Ibu menjawab, "Bagus sekali, Nak. Kamu pasti sangat senang." Tentu, Ibu guru berpesan sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita, kata Lani. Betul sekali, Nak. Mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah kamu senang mengenalnya, Nak? Tanya ibu. Tentu, Bu, dia sudah kelas 5 SD. Dia pandai menggambar, jawab Lani. Ibu berkata lagi, "Sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Kenalkan kepada ibu. Kenalkan juga kepada teman-temanmu." Lani menjawab, "Tentu, Ibu. Terima kasih mengizinkan aku bermain dengannya." Apakah kalimat-kalimat berikut termasuk kalimat saran? Beri tanda B bila benar dan S bila bukan kalimat saran. Beri alasan. Yang pertama, "Ibu, aku mempunyai teman baru." Kira-kira ini merupakan kalimat saran atau bukan? Bukan ya. Jadi S. Karena hanya pemberitahuan bahwa aku mempunyai teman baru. Kemudian yang kedua, sebaiknya kamu mengenal tetangga. Nah, ini baru kalimat saran. Jadi benar ya, B. Karena berupa anjuran untuk mengenal tetangga. Kemudian yang ketiga, mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. Kalimat saran atau bukan? Bukan. Jadi S ya, karena hanya berupa pernyataan bahwa mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. 4. Sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Benar atau salah? Benar, karena berupa anjuran untuk mengajak tetangga baru ke rumah. Nah, yang kelima, kenalkan juga kepada teman-temanmu. Kalimat saran atau bukan? Iya, kalimat saran. Jadi benar ya, D. Karena berupa anjuran untuk mengenalkan tetangga baru kepada teman-teman. Nah, berikutnya mari membaca pernyataan berikut. Berilah saran. 1. Lani mempunyai tetangga baru. Lani belum mengenalnya. Apa saranmu untuk Lani? Sebaiknya Lani mengenalkan dirinya terlebih dahulu kepada tetangga baru tersebut. 2. Tetangga Lani baru saja menempati rumah barunya. Dia belum berkenalan dengan tetangganya. Apa saranmu untuknya? Sebaiknya Lani mendatangi rumah tetangga baru tersebut dan memperkenalkan diri. 3. Lani harus dapat memulai perkenalan. Lani belum tahu cara memulai perkenalan. Apa saranmu? Sebaiknya Lani dapat memulai perkenalan dengan mengucapkan salam dan menyebutkan nama. 4. Lani bertemu dengan Ibu Dayu di jalan. Apa yang seharusnya Lani lakukan? Sebaiknya Lani menyapa Ibu Dayu dengan sopan dan ramah. 5. Senangkah kamu mempunyai tetangga?
Apa yang seharusnya kamu lakukan kepada tetanggamu? Saya merasa sangat senang memiliki tetangga baru. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah berkenalan dengan mereka agar lebih saling mengenal. Lani dan ibunya ingin berkunjung ke rumah tetangga baru mereka. Ibu membuat kue bawang untuk dibawa. Jumlah kue bawang ibu sebanyak 800 batang. Ibu meletakkan kue bawang ke dalam 4 buah toples. Masing-masing toples terisi kue bawang yang sama banyak. Berapa kemungkinan toples yang digunakan? Berapa isi kue bawang di masing-masing toples? Banyaknya toples dikali banyaknya kue bawang dalam tiap toples sama dengan 800 kue bawang. Bila ibu membeli 10 buah toples, berapa isi masing-masing toples? Maka jawabannya adalah 80. Jadi masing-masing toples berisi 80 buah kue bawang. Nah, coba tuliskan kemungkinan lainnya. Ingatlah bahwa setiap toples harus terisi kue bawang yang sama banyak. Kemungkinan yang pertama, misalkan saja ibu mempunyai 4 toples. Banyak kue bawangnya adalah 800. Jadi jumlah kue di setiap toples adalah 800 dibagi 4. Sama dengan 200. Jadi kemungkinan yang pertama adalah 4 kali 200 sama dengan 800. Kemungkinan yang kedua, misalkan ibu mempunyai 5 toples. Jumlah kue bawangnya adalah 800. Jumlah kue di setiap toplesnya adalah 800 dibagi 5 sama dengan 160. Jadi kemungkinan yang kedua adalah 5 kali 160 sama dengan 800. Kemungkinan yang ketiga, misalkan saja ibu mempunyai 8 toples. Banyak kue bawangnya adalah 800. Isi kue bawang di setiap toples adalah 800 dibagi 8 sama dengan 100. Jadi kemungkinan yang ketiga adalah 8 dikali 100 sama dengan 800. Kemungkinan yang keempat, misalkan saja ibu mempunyai 16 toples. Banyak kue bawang adalah 800. Maka isi kue bawang di setiap toples adalah 800 dibagi 16 sama dengan 50. Jadi kemungkinan yang keempat adalah 16 kali 50 sama dengan 800. Kemungkinan yang kelima, misalkan saja ibu mempunyai 20 toples. Banyak kue bawang adalah 800. Maka isi kue bawang di setiap toples adalah 800 dibagi 20 sama dengan 40. Jadi kemungkinan yang kelima adalah 20 kali 40 sama dengan 800. Dapatkah kamu mencoba membuat kemungkinan lain? Tentukan banyaknya kue bawang sesuai pilihanmu. Berapa toples yang mungkin digunakan? Berapa banyak kue bawang di dalam setiap toples? Nah, misalkan saja banyak kue bawangnya adalah 2000. Kemungkinan yang pertama, ibu mempunyai 4 toples. Banyak kue bawangnya adalah 2000. Maka isi kue bawang di setiap toples adalah 2000 dibagi 4 sama dengan 500.
Jadi kemungkinan yang pertama adalah 4 kali 500 sama dengan 2000. Kemungkinan yang kedua, misalkan saja ibu mempunyai 8 toples. Banyak kue bawang adalah 2000. Maka isi kue bawang di setiap toples adalah 2000 dibagi 8 sama dengan 250. Jadi kemungkinan yang kedua adalah 8 kali 250 sama dengan 2000. Kemungkinan yang ketiga, ibu mempunyai 10 toples. Banyak kue bawangnya adalah 2000. Maka isi kue bawang di setiap toples adalah 2000 dibagi 10 sama dengan 200. Jadi kemungkinan yang ketiga adalah 10 kali 200 sama dengan 2000. Kemungkinan yang keempat, misalkan saja ibu mempunyai 16 toples. Banyak kue bawangnya adalah 2000. Maka isi kue bawang di setiap toples adalah 2000 dibagi 16 sama dengan 125. Jadi kemungkinan yang keempat adalah 16 kali 125 sama dengan 2000. Kemudian kemungkinan yang kelima, misalkan saja ibu mempunyai 20 toples. Banyak kue bawangnya adalah 2000. Maka isi kue bawang di setiap toples adalah 2000 dibagi 20 sama dengan 100. Jadi kemungkinan yang kelima adalah 20 kali 100 sama dengan 2000. Rani senang mengamati rumah tetangganya. Rani melihat di setiap rumah terdapat berbagai bentuk bangun datar. Bentuk-bentuk bangun datar apa saja yang sudah kamu ketahui? Amati bentuk bangun datar di bawah ini. Warnailah dengan warna merah, kuning, hijau, dan biru. Gunakan pensil warna. Rani juga mengamati warna-warna cat tembok rumah tetangganya. Rani pun menjadi terinspirasi untuk berkreasi. Rani ingin berkreasi dengan bentuk bangun datar dan warna yang ia lihat. Ia menggunakan kertas gambar, penggaris, pensil, dan pensil warna. Amati gambar yang dibuat Rani, menggambarlah seperti Rani. Berkreasilah sesukamu, pilih bentuk dan warna yang kamu sukai. Gunakan kertas gambar dan pensil warna. Langkah-langkah membuat gambar. 1. Buat garis tepi di sebelah kiri, kanan, atas, dan bawah pada kertas gambarmu. 2. Buat lingkaran besar dengan garis tengah sesuai kertas gambarmu. Gunakan jangka atau benda berbentuk lingkaran. 3. Bagi lingkaran menjadi 2, lalu 4, lalu 8, dan gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan. 4. Bagi lingkaran menjadi 16. Kemudian buat garis di ujung lingkaran seperti pada gambar di samping. 5. Warnai gambar dengan warna kesukaanmu. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 2. Mari membaca teks berikut dengan suara nyaring. Tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumahku. Aku mengenal namanya. Aku selalu menyapanya. Aku suka bermain dengannya dan mengunjunginya. Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga, karena tetangga adalah saudara dekatku. Nah, coba amati kembali teks tetangga. Bacakan kembali kalimat yang menunjukkan saran.
Mana ya kalimat yang menunjukkan saran? Iya, ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Dan juga kalimat ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga. Lani dan ibunya berkunjung ke rumah tetangga barunya. Ibu Lani ingin menyambut kehadiran mereka. Ibu Lani sudah mengunjungi tetangga barunya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh tetangga baru Lani? Coba berilah beberapa saran. Apa ya sarannya kira-kira? Ada yang bisa? Sebaiknya tetangga baru tersebut juga berkunjung ke rumah Ibu Lani. Kemudian saran yang kedua, seharusnya sebagai warga baru, mereka memperkenalkan diri ke rumah yang terdekat. Tetangga Lani sangat senang dikunjungi Lani dan keluarganya. Mereka merasa wajib menghargai tamunya. Mereka ingin menjamu tamu dengan baik. Di rumah mereka ada beberapa jenis makanan. Amati gambar makanan yang disuguhkan tetangga baru Lani. Ada roti tawar, gorengan, manggis, dan kerupuk. Makanan apa yang sebaiknya Lani pilih? Saran apa yang dapat kamu berikan? Jelaskan alasanmu, lakukan secara lisan. Nah, sebaiknya Lani memilih roti tawar. Karena roti tawar banyak mengandung karbohidrat yang sangat menambah tenaga. Memilih makanan yang baik dan sehat secara tidak langsung, Anda telah merawat tubuh Anda agar tetap sehat dan bugar. Tahukah kamu manfaat memilih makanan untuk kesehatan tubuhmu? Anak-anak memerlukan makanan bergizi. Makanan bergizi membuat anak memiliki tubuh yang sehat. Makanan bergizi mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Makanan yang mengandung karbohidrat misalnya nasi, roti, dan kentang. Makanan yang mengandung protein misalnya ikan, daging, telur, kacang-kacangan, dan susu. Buah-buahan dan sayur-sayuran banyak mengandung vitamin. Coba amati gambar makanan berikut. Manakah makanan yang sehat untukmu? Buatlah kelompok. Diskusikan mengapa kamu harus memilih makanan baik. Diskusikan manfaat memilih makanan bergizi untuk kesehatanmu. Ceritakan hasil diskusimu di depan kelas. Nah, gambar yang pertama adalah gambar pisang. Yang kedua adalah buah jambu. Yang ketiga roti tawar. Yang keempat adalah kerupuk. Gambar yang kelima adalah permen. Dan gambar yang keenam adalah buah pepaya. Jadi mana makanan yang sehat untukmu? Makanan yang sehat untuk kesehatan diantaranya adalah pisang. Pisang mengandung karbohidrat yang merupakan salah satu sumber energi utama bagi kita. Buah jambu sangat kaya akan vitamin C yang dibutuhkan untuk memperbaiki kulit, tulang, dan gigi. Roti tawar kaya akan karbohidrat yang merupakan sumber tenaga bagi tubuh. Buah pepaya sangat kaya akan vitamin C yang dibutuhkan untuk memperbaiki kulit, tulang, dan gigi. Manfaat makanan bergizi sangat penting bagi semua orang. Selain mendukung tumbuh kembang anak, makanan bergizi juga tidak kalah bermanfaat bagi orang dewasa. Manfaat memilih makanan sehat antara lain sebagai berikut.
Makanan bergizi akan mendukung tumbuh kembang anak sesuai dengan usianya. Anak-anak umumnya mudah terserang penyakit, sehingga asupan makanan bergizi akan membantu membentuk daya tahan tubuh. Usia sekolah adalah periode emas perkembangan otak, sehingga dengan memenuhi nutrisinya, maka akan mendukung kecerdasan. Dengan daya tahan tubuh yang lebih baik, tentu saja anak akan lebih aktif dan ceria. Lani dan kawan-kawannya bermain congklak di rumah tetangganya. Mereka bermain di depan rumah. Tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan berkaitan dengan bermain? Apa sajakah itu? Sebutkanlah. Simaklah kalimat-kalimat berikut. Tulislah huruf W jika itu kewajiban dan huruf H jika hak. Pernyataan yang pertama, mendapat bantuan. Kewajiban atau hak? Iya, hak. Kemudian yang kedua, mengikuti aturan main. Nah, ini kewajiban ya, jadi W. Yang ketiga, antri menunggu giliran. Kewajiban atau hak? Kewajiban juga ya. Kemudian yang keempat, mendapat kesempatan bermain. Kewajiban atau hak? Hak ya. Yang kelima, merapikan alat main. Nah, ini kewajiban, jadi W. Yang keenam, berbicara perlahan. Yang ketujuh, berbagi. Kewajiban juga. 8, diperlakukan adil. Nah, yang ini adalah hak. Kemudian yang ke-9, menerima kekalahan. Nah, ini kita bersikap sportif. Jadi adalah sebuah kewajiban. Dan yang terakhir, 10, menghargai teman bermain. Ini juga sebuah kewajiban.